Jokowi anti-Islam. Anti-Islam Jokowi. Karena aku melihat bahwa satu-satunya presiden yang berani menjaga citra Islam lebih sejuk, lebih tenang, dan juga satu-satunya presiden yang berdamai dengan semua elemen masyarakat, itu cuma Jokowi. Jokowi itu tidak pintar-pintar amat kok, biasa saja gitu loh. Yang lucu adalah ternyata mereka-mereka pemburu ijazah palsu sekarang sudah kehabisan tema. Dan ada kesalahan redaksional kalau Andi Pramaria itu tulisannya kok di koran itu Anji Pramaria, itu ini korannya ya. Aku yakin dan percaya yang namanya lembaran kertas ya, walaupun mungkin dia dicetak oleh printer sekalipun, pasti juga ada fase di mana dia tidak akan sempurna, dia tidak akan terlihat dengan rapi. Ya, karena kebingungan isi kontennya apa, mau tidak mau kembali memutar proses persidangan ketika isu ijazah palsu yang kemudian mengaitkan antara Gus Nur dan juga Bambang Tri. Dia mengedit-edit video-video yang kapan Pak Jokowi bicara A, kapan Pak Jokowi bicara B, kan gitu. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini kita akan sama-sama membedah satu cuplikan video dan juga beberapa pembahasan yang berkaitan dengan isu terkait anti-Jokowi yang dilakukan oleh Rismon Sianipar, Dr. Tifa. Ya, jadi Dr. Tifa dan Rismon Sianipar bukan lagi fokus ke soal ijazah yang temuan-temuan mereka semua udah bisa dibantah, tapi lebih ke soal bagaimana kemudian menggiring kembali opini agar tidak mempercayai kepada Pak Joko Widodo. Jadi memang bukan akademisi, bukan soal penelitian, tapi benar-benar pure mereka ini agendanya adalah anti kepada Pak Jokowi, makzulkan Gibran, dan kalau perlu lakukan revolusi agar Prabowo Gibran keluar. Dan selain itu ada Buniani ya, kita tahu Buniani ini orang yang pernah dijebloskan penjara gara-gara dia memprovokasi umat ya. Jadi dia provokasi umat dengan share bahwa Ahok seolah-olah membuat perbuatan penistaan terhadap Islam yang ya digiringlah Ahok ini sudah melakukan penistaan karena meminta kepada masyarakat untuk tidak mau dibohongi oleh surah Al-Maidah. Padahal ada konteks yang kemudian dihapus atau teks yang dihilangkan oleh seorang Buniani yang menyebabkan kemarahan publik. Tapi si publik yang marah sebenarnya cuma HTI dan FPI ya. Kalau publik atau muslim terutama yang waras, yang sadar, yang tidak mudah tersulut atau diprovokasi ya tidak akan terjebak dengan provokasi yang dilakukan oleh Buniani. Tapi memang karena politik, kepentingannya adalah untuk menjatuhkan pamor dan popularitas seorang Ahok, maka yang terjadi adalah ya rakyat atau masyarakat waktu itu demo besar-besaran di Monas sampai jutaan katanya seperti itu, FPI terutama yang mempeloporinya, dan akhirnya membuat merosotnya seorang Ahok sebagai calon atau kandidat kuat petahana ya, sementara Anies Baswedan memenangkan pertarungan dengan mulus guys. Oke, nah Buniani ini ternyata dalam satu cuplikan dia mengeluarkan pernyataan bahwa Pak Jokowi itu adalah orang yang anti-Islam. Oke, menarik. Kita dengarkan saja ya sepintas cuplikannya. Nanti kalau teman-teman mau nonton silahkan nonton di biasa Forum Keadilan TV. Forum Keadilan TV ini bagus sebenarnya, tapi sangat tidak berpihak kepada kebenaran yang objektif, melainkan lebih kecenderungannya lebih menghajar pihak tertentu gitu. Oke, kita dengarkan ya guys. Diperlakukan sama dengan kasus saya karena sudah berpengalaman. Sayalah orang yang pertama kali dikriminalisasi di era Jokowi. Saya diputuskan divonis menggunakan pasal 32 ayat 1. Jadi yang saya tidak pernah diperiksa berdasarkan pasal itu. Oh ya? Kurang zalim apa itu Mas Reza? Ini bullshit nonsense. Semua orang belajar hukum tahu ini bukan kasus hukum, ini kasus kriminalisasi. Jokowi anti-Islam. Anti-Islam Jokowi. Dia Islam, dia Muslim. Betul, tetapi dia anti-Islam. Jokowi adalah orang yang sangat zalim,
Saya pernah tidur di dalam penjara di Gunung Sindur itu. Bersebelahan dengan Berseberangan begini dengan Rian Jombang. Rian Jombang yang hukumannya mati. Kawan-kawan kita di satu sel itu nggak ada yang mau sama dia. Nah saya lah yang diumpanin sama dia, nggak bisa maafkan. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Kecuali mereka minta maaf. Kalaupun mungkin minta maaf, saya tidak akan maafkan. Oke, curhat Buniani. Oke, mungkin kalau teman-teman kepingin menonton videonya lebih komprehensif, langsung saja datang ke Forum Keadilan TV. Buniani Jokowi adalah orang yang sangat berbahaya, itu judulnya. Masih bersama host Bung Indra. Oke, ya pasti teman-teman yang memang sudah memahami isi mereka, konten-kontennya pasti konten-konten yang mendiskreditkan dan menjelek-jelekkan, bahkan memframing Pak Jokowi adalah orang jahat. Nah, aku kepingin menggarisbawahi sebenarnya dari persoalan yang berkaitan dengan Jokowi itu anti-Islam, ya. Jokowi itu zolim. Ini kalimat yang perlu barangkali kita diskusikan bersama. Dan aku pikir tidak mesti harus menjadi pendukung Jokowi untuk kemudian mengkritik pernyataan itu. Tidak mesti harus menjadi apa yang disebut orang buzzer atau Ante Mulyono. Nggak perlu menjadi orang yang waras berpikir dan orang yang moderat. Menurutku juga bisa kemudian kita menjadikan pembicaraan atau perbincangan dari seorang Buniani itu adalah sebuah temuan pernyataan yang keliru, pernyataan yang bermasalah, dan juga tendensius. Oke guys, sebenarnya yang aku heran adalah apa hubungannya Jokowi dengan tindakan hukum yang diberikan kepada Buniani. Ya, buat apa seorang Jokowi presiden kemudian mau mengintervensi agar Buniani ini ditangkap, dijebloskan di penjara, bla bla bla. Aku pikir itu terlalu kecil untuk seorang Jokowi mengurusi itu guys. Tapi nggak apa-apa, orang biasanya kalau merasa dizolimi, merasa dikriminalisasi, maka kemudian selalu yang jadi sasaran adalah puncuk pimpinan. Dalam hal ini adalah Pak Jokowi. Nah sekarang coba kita bahas soal apa yang dimaksud dengan anti-Islam dari seorang Joko Widodo, sebagaimana yang disampaikan oleh Buniani. Oh, dia membubarkan HTI, dia membubarkan FPI. Dia kemudian lebih memberikan ruang kepada kelompok-kelompok yang tidak terafiliasi dengan identitas keagamaan yang jauh lebih lebih fundamental. Guys, aku sih melihat justru kepemimpinan Jokowi adalah kepemimpinan yang berani, tegas, dan betul-betul justru menjaga Islam secara utuh, secara totalitas. Karena aku melihat bahwa satu-satunya presiden yang berani menjaga citra Islam lebih sejuk, lebih tenang, dan juga satu-satunya presiden yang berdamai dengan semua elemen masyarakat itu cuma Jokowi. Sementara presiden-presiden yang lainnya adalah presiden yang sebenarnya cukup dibilang itu punya resistensi dengan komunitas-komunitas agama tertentu. Nah, satu-satunya yang tidak bisa berdamai dengan Jokowi adalah ormas-ormas yang memang tidak mau menegakkan demokrasi dengan baik, yang tidak mau menjalankan kehidupan ber-Indonesia dengan utuh, dan tidak mau menegakkan Pancasila sebagai sebuah kekuatan fundamental yang menjadi ideologi kita sebagai sebuah bangsa. Ya, itu terjadi ketika kemudian dia melihat FPI dan HTI adalah organisasi yang kemudian sedikit melawan kepada ideologi Pancasila. Walaupun FPI menyatakan bahwa asas mereka, asas organisasi mereka, dan juga kekuatan mereka ada di Pancasila, tapi ada rekam jejak digital yang bahkan kemudian seorang Rizik Syihab yang menjadi imam besar FPI itu menyatakan bahwa Pancasila itu dengan kalimat-kalimat dan pernyataan yang caci maki, sumpah serapah, bahkan melecehkan. Demikian juga dengan praktek atau laku hidup berorganisasi di FPI itu yang menunjukkan sebagai muslim-muslim yang berada di jalur garis keras. Bahkan Jokowi nampaknya melihat keberadaan FPI itu merusak citra Islam sebagai agama yang rahmah, sebagai agama yang moderat, sebagai agama yang sejuk, sebagai agama yang mengajarkan tentang kedamaian dan keharmonisan. Maka dengan tegas seorang Pak Jokowi yang menjadi muslim mungkin bagi standar mereka adalah muslim abangan, muslim abal-abal, atau muslim yang zolim, katakanlah sebagaimana yang disampaikan oleh Buniani tadi, tapi seorang Jokowi menampakkan dirinya sebagai muslim yang sejati dengan memberangus kelompok-kelompok yang justru menghancurkan Islam secara kafah. Wow,
Aku pikir demikian. Demikian juga dengan HTI, kita tahu adalah ormas yang anti kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, anti demokrasi, anti Undang-Undang Dasar 45, tidak suka terhadap Pancasila, bahkan menyebut Indonesia sebagai negara togut, sehingga harus mempercepat ada yang disebut dengan sistem khilafah. Jokowi dengan kemuslimannya, dengan muslim yang sederhananya, dengan pemikiran yang apa adanya, sebagai orang yang memiliki kekuasaan, dia kemudian melakukan gerakan apapun, tentu tidak langsung dia lakukan, dia akan gunakan perangkatnya, menteri-menteri terkait, hilangkan Hizbut Tahrir Indonesia yang mengancam masa depan Indonesia. Aku menganggap justru itu adalah Islam yang utuh. Justru itu adalah seorang muslim yang taat, seorang muslim yang kokoh pendiriannya untuk menyelamatkan Islam Nusantara, Islam di Indonesia, Islam yang khas, Islam yang jauh lebih indah dan sejuk. Maka ketika kemudian hal-hal yang dilakukan oleh Jokowi ini kemudian disematkan sebagai seorang yang anti-Islam, sungguh ini adalah pernyataan yang keliru. Buniani adalah orang yang menurutku perlu kembali merefresh otaknya untuk kemudian tidak terjebak memposisikan seorang Jokowi sebagai musuh Islam, sebagai yang anti-Islam. Sebab sejujurnya justru karena keberhasilan seorang Jokowi ingin menyelamatkan Islam, menyelamatkan citra Islam, dan menyelamatkan Muslim yang ada di Indonesia ini agar kemudian tidak terjebak pada pikiran-pikiran sempit dan juga cara-cara yang tidak baik dalam mengekspresikan agamanya. FPI, HTI dibubarkan untuk menyelamatkan Islam di Indonesia, dan itu adalah seorang Muslim sejati yang ada di Jokowi. Oke, selain itu juga guys, aku ingin tegaskan, Jokowi juga satu-satunya presiden yang punya hubungan afiliatif yang baik dengan ormas-ormas besar yang ada di Indonesia. Jarang sekali ada presiden yang mau berbaur dengan ormas-ormas besar. Oke, kita tahu ada Soekarno yang tentu kita tahu dia juga merawat NU, dia juga merawat Muhammadiyah, tapi di saat-saat tertentu ada resistensi yang terjadi antara Soekarno dengan dua ormas besar tersebut, di mana kita ketahui tidak sedikit gerakan-gerakan kritik terhadap Soekarno itu juga terjadi. Apalagi Soeharto yang mungkin dia lebih harmonis dengan Muhammadiyah, tapi kemudian dengan NU dia terjebak pada konflik kepentingan yang itu terlihat ketika di era Gus Dur yang menjabat sebagai ketua PBNU. Apalagi kemudian kesini kita lihat juga resistensi terjadi di era Habibie, termasuk dengan Megawati. Walaupun mungkin Megawati disebut sebagai orang yang kemudian dekat dengan NU, tapi dalam konteks mengambil kesempatan dengan merangkul Hasyim Muzadi di momen-momen ketika mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Tapi ketika kemudian Presiden Megawati mengambil alih kepemimpinan, tentu ada resistensi dengan NU, sebab biar bagaimanapun tokoh sentral NU yang namanya Gus Dur sebagai seorang presiden itu juga jatuh, dan dibaca salah satu yang menjatuhkan adalah Megawati Soekarno Putri. Bagaimana dengan SBY? Tentu SBY bukan pribadi yang punya hubungan harmonis, punya hubungan yang intens dengan NU Muhammadiyah atau ormas-ormas yang ada di tanah air saat itu. Bahkan disinyalir justru SBY merawat ormas-ormas yang hari ini sudah dibubarkan oleh Jokowi, seperti FPI, bahkan termasuk HTI. Jadi secara personal Pak SBY tidak punya kemampuan berkomunikasi secara politik dan sosial keagamaan yang lebih ketimbang seorang Joko Widodo. Nah, Pak Jokowi sendiri punya kemampuan selama dia memimpin sebagai seorang presiden, baik di periode pertama dan juga periode yang kedua, dia punya kemampuan untuk merawat dua organisasi besar dan juga organisasi-organisasi Islam lainnya yang tentu masih menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan kekuatan ideologi untuk kehidupan nafas bagi manusia Indonesia. Jokowi punya kemampuan berkomunikasi secara politik dan juga punya kemampuan berhubungan emosional dengan Nahdlatul Ulama, apalagi Muhammadiyah. Menteri-menteri yang ada di kabinet, begitu juga dengan bahkan wakil presiden. Jadi semua ada kalangan Muhammadiyah, kalangan NU, bahkan syarikat Islam, serta ormas-ormas lainnya yang memang bernafaskan keislaman, dan seorang Jokowi mampu kemudian merangkul mereka. Dan ormas yang kemudian memberikan dukungan kepada Jokowi
mereka juga hidup harmonis dan mereka berada dalam satu kesatuan pergerakan yang betul-betul mapan. Anda bayangkan ketika demokrasi terbuka lebar, yang terjadi adalah ideologi impor datang, kelompok Islam Arab datang, kelompok Islam Barat datang, semua untuk melakukan mengobok-obok Indonesia secara pengetahuan dan secara ideologi. Maka Jokowi itu membentengi pemerintahan Republik Indonesia dengan kekuatan Islam moderat, Islam yang berada di jalur tengah melalui ormas-ormas yang dia rangkul, dan sekaligus ingin menegasikan dan memperlebar jarak dengan ormas-ormas yang justru meneriakkan kata-kata Tuhan hanya untuk mengkafirkan orang-orang lain. Jadi pernyataan yang disampaikan oleh Buniani bahwa Jokowi adalah orang anti-Islam adalah keliru besar. Ini adalah fitnah dan juga ucapan yang harus kemudian dia klarifikasi dan dia perbaiki. Jika tidak, maka Buniani tetap akan kita kategorikan sebagai pribadi yang jahat. Wah. Kita tanggalkan soal Buniani, silahkan Anda nilai sendiri sosok ini seperti apa, pernyataannya bagaimana. Anda ingin gugat, mari kita gugat bersama. Tulis di kolom komentar. Nah, kali ini guys, aku mau ngajak kepada kalian, ini ada yang lucu ya. Yang lucu adalah ternyata mereka-mereka pemburu ijazah palsu yang menjadi orang yang ingin teriak-teriak soal ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Sekarang sudah kehabisan tema. Medsos-medsos mereka itu sebenarnya udah tidak lagi terlihat bahwa ada sesuatu yang baru yang kemudian kita anggap wah benar-benar ijazahnya Pak Jokowi ini palsu. Karena apa yang mereka sampaikan semua sudah terbantahkan. Apa yang mereka curigai semua kemudian sudah terbantahkan dengan banyak sekali temuan-temuan dan juga jawaban-jawaban. Tidak hanya dari saya, tidak hanya dari teman-teman YouTuber, bahkan dari digital ahli forensik, para analis yang profesional dan juga orang-orang yang pakar lainnya itu sudah membantah temuan-temuan mereka. Nah, akhirnya yang terjadi adalah video-video mereka justru terjadi pengulangan-pengulangan yang tak berkesudahan. Oke, kita akan langsung berselancar. Ini salah satu YouTube miliknya Langkah Update. Langkah Update ini kayaknya dulu Langkah Anies gitu. Ya, karena kebingungan isi kontennya apa, mau nggak mau kembali memutar proses persidangan ketika isu ijazah palsu yang kemudian mengaitkan antara Gus Nur dan juga Bambang Tri. Ya, ini di sini juga Ahmad Khozinuddin yang masih menjadi lawyer saat itu dan sekarang sangat konsisten, termasuk Egy Sujana. Ya, jadi ini baru di-share 7 jam yang lalu dan kayaknya live ini dibuat ya guys ya. Kehabisan tema mereka. Oke, kita dengarkan aja dulu. Saksi Joko Wahyudi, Joko itu tidak pinter-pinter amat kok, biasa saja gitu loh. Tapi versi panjenengan selalu ranking 1. Dan menurut guru-guru kemarin tidak ada data itu. Saya mau tanya, yang benang yang mana? Biasa-biasa saja atau ranking 1 terus? Oke guys, coba Anda perhatikan dari judul viral pengakuan teman sekelas Jokowi tentang ijazah, ketahuan bohongnya. Ya, diulang-ulang gitu. Jadi ini adalah persidangan yang sudah lawas dan ya ini agendanya apa? Agendanya memang framing ya, framing supaya konsistensi agar menghajar Pak Jokowi itu tetap ada. Nah, selanjutnya begitu juga nih dengan channel YouTube-nya Balige Academy miliknya Rismon Sianipar. Ya, kembali muter-muter ke situ aja guys. Ya, kembali muter-muternya ke situ. Ya, sekarang dia bicara soal uji keidentikan ijazah Jokowi, teknik overlapping yang berkaitan dengan huruf-huruf. Ya, aku sebenarnya rasa lucu ya. Yang aku maksud rasa lucu ini adalah kok bisa seorang Rismon itu kemudian terjebak pada mengetahui sesuatu itu yang dianggap palsu hanya karena soal angka-angka atau huruf-huruf yang terdapat di dalam ijazah ini. Aku yakin dan percaya yang namanya lembaran kertas ya, walaupun mungkin dia dicetak oleh printer sekalipun, pasti juga ada fase di mana dia tidak akan sempurna, dia tidak akan terlihat dengan rapi, karena ada di saat proses pencetakan itu kan ada lembar kertas yang pasti akan miring, itu biasa seperti itu. Kalau printer, apalagi ini dalam konteks percetakan yang berbasis tidak seperti komputerisasi gitu. Dan yang aku heran, nampaknya dia mencoba cari-cari kesalahan-kesalahan dari persentase perbedaan huruf. Ini kan menurutku sesuatu yang mengada-ngada dan sebenarnya bisa dibantah gitu. Tapi
membantahnya nggak perlu menggunakan digital forensik lah, analisa digital forensik. Cukup kita dengan melihat seperti ini saja, kita lihat seorang Rismond ini sudah kehabisan bahan, kehabisan ide, kehabisan bahan. Termasuk kenapa aku bilang kehabisan bahan, karena memang channel YouTube-nya ini lebih ke apa ya? Pembahasannya sekarang sudah mulai apa istilahnya ini, sudah bukan terjebak pada isu yang berkaitan dengan ijazah, tapi lebih terputar-putar ke sana kemari. Ini kondisi terakhir Bambang Tri, ya kan, main-mainnya gini. Baru ini juga ya, ini Rismond Sianipar justru memperlihatkan tentang apa ya, soal kebohongan Pak Jokowi ya. Dia perlihatkan bahwa Pak Jokowi yang tidak konsisten bicara A, besok bicara B. Jadi dia mengedit-edit video-video yang kapan Pak Jokowi bicara A, kapan Pak Jokowi bicara B, kan gitu. Ya, dia lupa bahwa Jokowi, Gibran, Anies Baswedan, Ganjar, mereka itu adalah manusia politik. Yang namanya manusia politik, maka ada fase di mana ketika dia mengucapkan kalimat, janji mungkin, atau pernyataan-pernyataan yang untuk memberikan informasi kepada publik, banyak hal yang konsisten, banyak juga yang tidak konsisten, atau bahasa kasarnya memang tidak tepat janji atau tidak sesuai. Tapi manusia politik begitu, guys. Tunjukkan ke saya, ada nggak manusia politik, ada nggak orang-orang atau politisi ya dalam bahasa umumnya, yang kemudian akan selalu konsisten dalam kalimatnya. Begitu juga dengan Prabowo sekarang, banyak sekali janji-janjinya yang kemudian sampai dengan sekarang juga masih belum terrealisasi. Yaitu manusia politik seperti itu. Tapi bukan berarti mereka sedang berbohong, karena mereka berkaitan dengan anggaran, mereka berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dan fase-fase tertentu dan perspektif-perspektif politik tertentu yang membuat sehingga mereka mengeluarkan pernyataan-pernyataan tertentu pula. Itu yang harus dipahami, guys. Gibran, dia tidak akan mencalonkan diri sebagai gubernur, tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden. Yes, wakil presiden. Memang di saat ditanyakan itu karena memang dia lagi fokus sebagai wali kota. Benar. Ngapain dia mau bicara saya mau mencalonkan diri sebagai gubernur? Ya nggak bisa. Itu secara strategi politik juga akan salah. Tentu ketika, walaupun mungkin memang saat itu dia tidak pernah bermimpi untuk menjadi calon wakil presiden. Tapi ketika ada fase dalam hitung-hitungan elektoral, dalam kepentingan dan kebutuhan rakyat yang secara mayoritas membutuhkan Gibran jadi wakil presiden, ya dia maju. Bukan soal dia tidak konsisten bicaranya, tapi soal bagaimana kontekstualisasi perspektif politik dan pembicaraan politik itu juga harus dipahami. Gibran ini bukan, maaf pendeta, bukan ustadz. Jokowi ini bukan ulama, bukan rabi, yang kemudian dituntut dari cara bicaranya saja itu tidak bisa kemudian terjebak pada perspektif yang berbeda. Tapi kalau manusia politik, ya mereka harus menggunakan alat komunikasinya untuk kemudian membuat simpati masyarakat itu semakin mencintai. That's right. Dan itu terjadi di Anies Baswedan juga, terjadi di Ganjar, terjadi di Mega, terjadi di SBY, bahkan terjadi di Gus Dur, terjadi di semua manusia politik. Oke, aku pikir rasional ya guys ya. Jadi aku anggap Rismond sudah kehabisan bahan sehingga tema-temanya pun seperti itu. Nah yang terakhir aku ingin perlihatkan ke kalian ini Dr. Tifa yang memang tidak akan pernah kehabisan akal untuk mencari cara-cara agar memastikan ijazah Pak Jokowi itu palsu bla 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 bla. Belum lama ini dia bikin postingan tentang mengkritik soal Bareskrim yang memperlihatkan ada satu koran yang namanya Kedaulatan Kedaulatan Rakyat kalau nggak salah itu. Iya, koran itu kemudian ada penanggalan yang tidak seperti biasanya, yaitu penanggalan yang seharusnya pasa ditulis puasa gitu ya. Ini aku perlihatkan aja ke teman-temannya. Dan ada kesalahan redaksional, kalau Andi Pramaria itu tulisannya kok di koran itu Anji Paramaria itu. Ini korannya ya. Ya, ini Anji Paramia ya, Paramaria ya. Dan Pak Jokowi ada di sini. Nah, mereka mempersoalkan surat itu ya atau koran ini adalah koran palsu karena tidak sesuai dengan data-data yang semestinya. Nah, guys, hari Jumat Kliwon 18 Juli 198 penanggalan tahun Jawa. Ini yang dibandingkan, aku perhatikan ya, yang dibandingkan oleh media ini itu adalah koran yang ya tidak dalam konteks edisi yang sama.
Jadi kesalahan-kesalahan dalam penulisan atau perbedaan antara pasa dan puasa itu mereka tidak membandingkan ini asli dan palsu, dan ini adalah koran yang sama di tanggal yang sama di edisi yang sama yang berkaitan dengan informasi tentang penerimaan mahasiswa baru di UGM. Nah, menariknya di Twitter ini dia menyebutkan bahwa Jokowi itu sebenarnya tidak pernah masuk didaftarkan di UGM karena dia tidak pernah ikut di kesarjanaan, melainkan dia hanya ikut di sarjana muda, sehingga itu namanya memang tidak mungkin ada di apa istilahnya itu, tidak mungkin ada di sini guys ya, di daftar pengumuman apa istilahnya ini, daftar pengumuman mahasiswa terbaru. Aku melihat terlalu dipaksakan dan teori cocok logi selalu menjadi karakter Tifa dan mereka-mereka ini untuk memastikan bahwa Pak Jokowi benar-benar bukan lulusan UGM, dan kalaupun masuk UGM itu tidak mengikuti program sarjana. Aku pikir ini adalah perspektif yang keliru, perspektif yang dipaksakan ya, perspektif yang mengada-ngada. Jadi kita harus rame-rame menjadikan seorang Dr. Tifa ini orang yang sedang sakit guys ya. Aku anggap sakit beliau, dan mudah-mudahan kita doakan beliau sehat ya. Entah ini dalam ilmu kedokteran sakit orang yang kepo banget ke Pak Jokowi ini, apa ya istilahnya ya. Kalau kepo itu dalam bahasa medis kira-kira seperti apa guys? Silakan Anda nilai sendiri. Oke, itu singkat saja video ini. Mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran penting buat aku secara pribadi dan juga bisa jadi informasi yang baik buat kita semua. Dan saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, silakan Anda tulis di kolom komentar kalau ada kritik dan juga saran. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside. Surga, jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamun amin khuldi, golongan orang surga. Membaca Al-Quran menjaga lisan,